Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Mengapa perlu berdoa. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, pertanyaannya adalah, jika Allah Maha Tahu, lalu kenapa kita harus berdoa? Pertanyaan ini didukung dengan ayat Alkitab Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Nah, kalau Bapa kita sudah tahu apa yang kita perlukan, kenapa kita harus memintanya dalam doa? Ini pertanyaan yang penting sekali untuk kita renungkan kali ini. Lalu juga demikian Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 mengajarkan supaya tetap berdoa. Dikatakan di sini tetaplah berdoa. Nah, kenapa sih kita harus berdoa? Yang pertama, doa adalah perintah Allah yang harus dilakukan. Kata tetaplah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa, itu berasal dari kata Yunani adialeipto, yang artinya selalu, senantiasa, tidak putus-putusnya. Dan ini adalah kata perintah, artinya harus dilakukan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah perintah Allah yang harus dilakukan. Beberapa kali Tuhan mengajarkan atau menggunakan kata berdoalah dalam pengajarannya yang merupakan kata perintah. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-44, Matius 6 ayat yang ke-6, Matius 6 ayat yang ke-9, Matius 26 ayat yang ke-41, dan sebagainya. Seringkali Tuhan menggunakan kata berdoalah. Itu artinya adalah perintah. Dan perintah dari Tuhan itu yang harus kita lakukan. Karena sebagai bukti ketaatan kita akan firman-Nya. Subjek utama doa adalah Allah. Jadi ketika kita berdoa, itu merupakan bukti ketaatan kita kepada perintah Allah. Dan sebaliknya, jika kita tidak mau berdoa, maka kita sedang melanggar perintah Allah. Jadi alasan kenapa kita harus berdoa, karena ini merupakan perintah Allah yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena Yesus sendiri berdoa dan mengajarkan tentang doa. Jika kita lihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus sewaktu ada di bumi, ada banyak momen Tuhan Yesus berdoa. Matius 26 ayat 36, kemudian Markus 1 ayat yang ke-35 dikatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Itu artinya apa? Yesus sedang mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sangat populer sekali dalam kehidupan kekristenan yang dikenal dengan doa Bapa Kami. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa doa itu sangatlah penting dalam kehidupan dan hubungan kita dengan Allah. Jadi yang kedua, alasan kita berdoa apa? Karena Yesus pun berdoa.
Maka kita ikuti keteladanan Tuhan Yesus. Dia mengajarkan untuk berdoa dan juga tentang doa. Doa Bapa kami yang sudah sangat kita kenal. Artinya, Yesus lakukan, maka kita pun harus dan wajib untuk melakukannya, untuk berdoa. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Doa bukan hanya sekedar permohonan, tetapi doa juga adalah ibadah. Banyak orang memahami doa hanya sekedar menyampaikan apa yang kita mau kepada Tuhan. Berdoa itu berarti bersembahyang atau ibadah. Harus dilakukan dan terus menerus. Maka di dalam doa bukan hanya sekedar menyampaikan permohonan, tetapi di dalamnya juga ada ucapan syukur, pengakuan dosa dengan sikap ibadah yang benar di hadapan Allah. Artinya, sifat Allah Maha Tahu dalam Matius 6 ayat yang ke-8 tidak mengisyaratkan untuk tidak berdoa. Bapa memang tahu apa yang kita butuhkan, tetapi sebagai orang anak juga kita wajib meminta dan berterima kasih kepadanya, layaknya hubungan anak dan orang tua. Jadi kenapa kita harus berdoa? Doa bukan sekedar kita memohon, tetapi juga ada ibadahnya dalam doa tersebut. Ada ucapan syukur kita, ada pengakuan dosa kita. Itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi ada komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa. Bukan sekedar kita meminta, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Di dalamnya itu ada ibadahnya. Itu adalah alasan kita untuk terus berdoa. Yang keempat, doa adalah nafas dan alat komunikasi dengan Allah. Ketika seseorang berhenti berdoa, sama halnya ia berhenti bernafas. Artinya ia mati secara rohani. Doa menjadi alat komunikasi kita dengan Allah untuk menyampaikan ucapan syukur dan permohonan-permohonan kita kepadanya. Dengan doa tidak hanya menurut atau menuntut Allah memahami apa yang kita mau, tetapi kita minta tuntunan agar Tuhan mengerti apa yang Ia kehendaki. Jadi kita minta tuntunan Tuhan agar mengerti apa yang Ia kehendaki. Jadi doa ini ibarat nafas. Orang tidak nafas sekitar 3-5 menit saja sudah hilang nyawanya. Nah ini apalagi tidak pernah sama sekali berdoa, berarti bisa jadi nafas kehidupan kekristenannya hilang, kerohaniannya mati. Makanya perlu doa, karena doa ini adalah nafas dan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, bahwasanya ada kuasanya dalam doa kita. Yang pertama, melalui doa mendatangkan mujizat. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-25. Kemudian doa menjadi kekuatan dalam pergumulan berat. Matius 26 ayat yang ke-29. Kemudian lewat berdoa penyakit disembuhkan. Yakobus 15 ayat yang ke-16a. Dan lewat doa pula kita dapat menghadapi kuasa iblis. Doa adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Menjadi bukti ketaatan dan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Maka sebagai orang percaya teruslah dan tetaplah berdoa. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Ya. Jadi doa ini penting sekali untuk terus menerus saudara lakukan setiap hari. Ya, ada komunikasi dengan Tuhan, ada ucapan syukur, ada pertobatan lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan itu Tuhan disenangkan ketika kita bisa ada waktu untuk berkomunikasi dengannya. Layaknya seorang
orang tua yang berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ada waktu mereka bisa mengetahui anaknya, berkomunikasi dengan anaknya. Demikian lewat doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami diingatkan kembali pentingnya doa dalam kehidupan kekristenan kami. Ampuni kalau selama ini kami menganggap sepele tentang doa, Tuhan. Bahwasanya doa itu sangat-sangat berharga sekali di mata-Mu, Tuhan. Lewat doa kami bisa bersyukur, berterima kasih, bahkan mengakui segala dosa kami. Lewat doa pula bisa terjalin komunikasi kami dengan Engkau, Tuhan. Dan lewat doa pula kesembuhan mujizat itu dinyatakan. Kami berdoa bersama-sama, berkumpul, berdoa menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, baik itu tentang keuangan, kesehatan, keluarga maupun usaha bisnis dan juga pelayanan, Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan setiap kami untuk bisa melewati pergumulan ini, Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu saja, Tuhan, sehingga kami tampil lebih dari pemenang, Tuhan. Kesembuhan, mujizat itu Tuhan sudah sediakan bagi kami yang terus-menerus tetap dalam doa, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.